Fauzan balik laporkan Alia ke polisi dan memulihkan nama baik Rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode hari ini sepertinya bakalan seru nih guys ya. Mungkin saja karena memang sinetron ini bakalan tamat dalam beberapa hari ke depan. Jadi banyak kejahatan Alia yang akhirnya gagal dan berhasil dibalaskan oleh Fauzan, Indra, atau yang lainnya. Nah, di episode kali ini, seperti yang kita tahu, kalau Rindu sekarang sedang dicari-cari oleh pihak kepolisian karena memang Rindu ini sekarang dituduh oleh Alia menculik Ayu atau Rahayu, di mana akte kelahiran dari Ayu memang masih belum diganti sama Fauzan, dari Rahayu ke Ayunda. Dan kalau Ayu ini masih bernama Rahayu, ya akan mudah untuk Alia ini mengambil alih hak asuh Ayu kepada dia. Dan ya memang itulah yang dia inginkan. Dia ingin melihat Fauzan itu hancur. Karena hal tersebut dia mau mengambil Ayu dari Fauzan karena memang ya hanya itulah satu-satunya jalan untuk bisa menghancurkan Fauzan. Karena bagi Alia sekarang dia harus balas dendam sama Fauzan, dan ya cara yang terjitu untuk bisa balas dendam pada Fauzan itu ya menghancurkan orang-orang yang Fauzan cintai, yaitu Rindu dan Ayu. Jadi kalau dia mengambil Ayu, ya tentu yang dihancurkan hatinya tentunya tidak Fauzan saja, tapi wanita yang paling sangat amat Fauzan cintai, yaitu Rindu. Dan sekarang memang dia sedang di atas angin nih si Alia ini guys, karena dia merasa dia tuh sudah berhasil untuk mengambil hak asuh dari Ayu. Tapi sekarang Ayu masih berada di tangan yang tepat, yaitu berada di tangannya Rindu. Karena memang Fauzan sengaja menyewakan sebuah rumah kecil yang bisa ditempati oleh Rindu dan Ayu. Fauzan ini takut kalau Ayu tahu tentang permasalahan orang-orang besar ini. Maksudnya orang-orang tua ya guys ya, yang memang sedang berseteru sekarang untuk memperebutkan dia. Jadi Fauzan sekarang berusaha gimana caranya untuk bisa membuat Ayu tidak mengetahui akan permasalahan tersebut. Makanya Fauzan menyewa sebuah rumah dengan harapan ya dia bisa merahasiakan permasalahan yang pelik ini kepada anaknya, dan yang memperbolehkan Rindu untuk bersatu dengan Ayu karena memang itulah yang Fauzan harapkan selama ini. Di sisi lain, si Alia ini juga semakin menggebu-gebu dan marah besar nih guys, karena dia itu merasa kalau sekarang Ayu, Rindu, dan Fauzan bisa bersama dan tampak bahagia. Kemudian kedua anaknya, Cantik dan Anggun, yang biasanya bersama dia dan selalu saja dia manfaatkan untuk menjalani kejahatan-kejahatan dan pikiran-pikiran licik kotornya itu, ternyata kedua anaknya ini malah lebih memilih untuk bersatu dengan atau dirawat oleh Ibu Ratih dan Onti Karlanya. Mereka merasa kalau ya ibunya ini tuh udah benar-benar keterlaluan dan gila nih guys. Mereka itu udah merasa kalau memang sudah tidak beres nih kalau mereka bersatu dengan ibunya. Dan sekarang setelah Carla pun mengetahui kalau ayah kandung dari Cantik dan Anggun itu adalah Pak Indra, membuat Carla tuh ya jadi mau untuk membantu Pak Indra. Dia berpikir kalau sepertinya memang Indra ini harus bersatu dengan kedua anaknya karena terbukti kasih sayang Indra, kemudian cintanya opa dan omanya atau mama dan papanya Indra terhadap Cantik dan Anggun itu tuh juga sangat amat terasa bagi Carla yang melihat mereka selama ini, karena kan mereka tinggal di rumahnya orang tuanya Indra ya guys. Jadi ya itulah yang membuat Carla tuh ya jadi semakin yakin untuk membantu Indra. Ditambah lagi sekarang Indra juga sudah mengurus akte kematiannya atau memulihkan akte kematiannya yang tadinya dianggap sudah meninggal dunia tapi ternyata masih hidup dan bisa
bertahan sampai sekarang. Dan ya ternyata cukup waktu yang agak lama juga untuk memulihkan nama Indra ini nih guys, agar bisa ya dibilang masih hidup lah sekarang. Dan begitupun untuk pemulihan akte kelahiran dari Ayu, butuh waktu juga untuk memulihkan nama Rahayu menjadi Ayunda. Sementara itu si Alia dan Denny sekarang sedang mencari-cari cara juga nih, gimana caranya untuk bisa membuat mereka tuh jadi bisa lebih menang dari Fauzan dan Rindu. Sekarang kan si Alia juga meminta kepada Denny agar Denny bisa masuk untuk bisa menjadi pahlawannya Rindu nih di sini. Padahal ya Rindu mau sebaik apapun Denny, dia tidak akan pernah percaya dengan kebaikan si Denny ini. Makanya kita lihat aja nih, akan berhasilkah Denny untuk membuat Rindu membutuhkan dia, atau membuat Rindu jadi bergantung kepada dia di episode hari ini. Karena hari ini bakalan lebih menegangkan sekali nih guys. Kita akan melihat Fauzan yang akan buru-buru untuk mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian karena dia sudah mendapatkan akte kelahiran Rahayu yang sudah diganti menjadi Ayunda. Dia juga akan menjelaskan kepada pihak kepolisian semuanya tentang Rindu yang sebenarnya adalah ibu kandung dari Ayu. Dan ya si Alia ini memang sangat amatlah jahat, memberikan tuduhan palsu dan segala macam, sehingga pada akhirnya akan lebih mudah bagi Fauzan jika Fauzan juga sudah mempunyai bukti yang akurat akan hal tersebut untuk bisa melindungi Rindu. Jadi nggak perlu nih Rindu dibantu oleh si Denny dan sebagainya, karena sekarang hanya Fauzan lah yang harus bisa membuktikan kepada Rindu kalau dia itu benar-benar sudah sangat amat berjuang untuk memulihkan nama baik Rindu, untuk melindungi Rindu, untuk melindungi anaknya juga nih tentunya. Dan ya perubahan sifat dari Fauzan yang tadinya benar-benar membuat Rindu jadi kesal, marah, pada akhirnya akan membuat hati Rindu itu tuh jadi luluh lagi nih guys. Ditambah lagi di episode kali ini Carla mengatakan kepada Rindu, menegaskan kepada Rindu untuk apa lagi nih Rindu ini terlalu jahat kepada kakaknya. Padahal kakaknya Fauzan sudah berusaha sekali untuk bisa memperbaiki sifatnya, untuk bisa menjaga nama baiknya Rindu, melindungi Rindu, tapi Rindu masih saja tidak percaya akan hal tersebut. Dan ternyata perkataan dari Carla itu membuat hati Rindu ini langsung tertusuk nih guys. Dia langsung menyadari kalau ternyata memang kebaikan Fauzan kepada dia itu selama ini memang tulus dari hati kecilnya Fauzan dan tidak dibuat-buat. Jadi sekarang Rindu jadi semakin tenang deh. Jadi merasa kalau ya memang mungkin selama ini dia terlalu keras kepada Fauzan karena dia terlalu berlarut-larut dengan kesedihan dia di masa lalu karena pernah disakiti sama Fauzan. Dan dia menutup mata akan kebaikan-kebaikan yang sudah Fauzan lakukan selama ini kepada Rindu. Gimana caranya Fauzan untuk bisa meyakinkan Rindu kalau dia itu sudah tidak lagi sejahat dulu. Kemudian dia juga sangat amat menyesal karena sudah berbuat jahat dulu kepada Rindu. Tapi kan itu semua bukan gara-gara Fauzannya juga nih basicnya ya. Itu tuh semua tuh gara-gara Denny. Tapi ya Fauzan tidak maulah untuk mengkambing hitamkan Denny karena walau bagaimanapun kesalahan dia juga fatal waktu itu. Jadi sekarang waktunya Fauzan untuk membuktikan banget nih kepada Rindu. Inilah momen dimana Fauzan harus bisa memperlihatkan kepada Rindu kalau dia itu bersungguh-sungguh untuk bisa melindungi Rindu dan Ayu. Dengan cara apa? Ya dengan cara berhasil untuk memulihkan nama baik Rindu yang selama ini sudah diperburuk oleh Alia, di mana Alia sudah mempermalukan Rindu di media sosial, sudah mempermalukan Rindu juga di pihak kepolisian. Dan nantinya jika Fauzan sudah mendapatkan
akte kelahiran dari Ayu ini secara sah dengan ada nama Rindu dan Fauzan sebagai kedua orang tuanya. Kemudian nanti Fauzan bisa memperlihatkan bukti tersebut, akta itu kepada pihak kepolisian. Tentu pihak kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu pihak kepolisian akan menganggap kalau tuduhan dari Alia itu adalah tuduhan yang palsu, sehingga akan mudah bagi Fauzan untuk memenjarakan Alia karena sudah menuduh Rindu sebagai seorang penculik. Padahal sebenarnya kenyataannya ya Rindu itu adalah ibu kandung dari Ayu dan sangat amat berhak untuk merawat Ayu dan mengasuh Ayu. Dan bakalan menegangkan banget sih di saat Fauzan sudah mendapatkan akte kelahiran tersebut, ternyata Alia nekat untuk menabrak Fauzan yang sedang berada di sebuah motor sebagai penumpang ya guys ya. Dia naik motor agar lebih cepat gitu untuk pergi ke rumah karena ya rumah sudah disambangi oleh polisi dan takutnya nanti Rindu malah diseret ke kantor polisi karena dituduh menculik. Nah, mudah-mudahan saja Fauzan datang di waktu yang tepat untuk memberikan bukti. Udah gak sabar banget ya guys ya untuk melanjutkan nonton sinetron Cinta di Ujung Sajadah di akhir-akhir episodenya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.